Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akramil mahlukati wa syafi'il ummah wa ala alihi al-faizina bikuril jannah biyaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya presentasikan tema yang diberikan dosen, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Ramadan. Tempat tinggal saya di Bekasi. Kuliah saya di IAIN Pekalongan, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Untuk itu, saya langsung ingin menjelaskan tema yang diberikan Bapak dosen, yaitu tema yang berjudul Moderasi Keagamaan Perspektif Al-Quran. Jadi moderasi di sini secara bahasa mengandung dua makna, pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jadi makna moderasi secara lebih luas lagi juga bermakna suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang ditetapkan. Jadi saat ini umat Islam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Secara internal pun umat Islam masih berada dari keterbelakangan pendidikan, ekonomi, dan politik. Sementara pada saat yang sama, secara eksternal pun banyak tuduhan disasarkan kepada Islam. Ya. Secara istilah, sementara itu dalam perkembangannya, keagamaan ada kata wasatiyah. Seringkali disepadankan pula dengan moderasi, yang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris moderation. Artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Adapun moderator adalah seorang penengah. Sebagaimana para mufasir kontemporer lainnya, yakni Bapak Profesor Quraisy Shihab termasuk di antara ulama tafsir yang konsisten dalam mendasarkan menyuruh kepada prinsip wasatiyah. Sebagaimana sebuah karakter dan metode memahami nas Al-Quran. Jadi secara bahasa, kata beliau, memaparkan bahwa kata wasat pada mulanya berarti segala yang baik sesuai objeknya. Orang bijak berkata, khair al-umur al-wasat. Sebaik-baik segala sesuatu adalah yang pertengahan. Dengan kata lain, yang baik berada pada posisi aterorisme, anti kemajuan, memusuhi wanita, dan lain sebagainya. Jadi antara dua ekstrim, keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut. Kata Luqman Hakim, Kementerian Agama, sebenarnya agama sudah moderat. Hanya saja dalam memahami dan mengamalkannya itu berlebih-lebihan, sehingga tidak dapat memahami secara lebih luas lagi. Ya, Luqman Hakim pun mengingatkan bahwa spirit pengalaman agama mesti kembali kepada esensi agamanya, yakni menjaga harkat, derajat, dan martabat manusia. Sehingga kita dapat memahami apa sih esensi agama itu, kan? Tentunya harus melalui panduan guru, bukan dari pegawai yang salah, ya. Karena terbatasan informasi yang didapatkan justru bisa memunculkan fanatisme berlebihan dan menjadikan seorang tidak moderat. Nah, ini yang bahaya. Di penjelasan dari analisis teks tersebut, banyak dalil-dalil Al-Quran yang merujuk pada pemahaman seputar moderatisme Islam. Seperti contoh Quran Surah Al-Baqarah ayat 142-143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang wasat, adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
Jadi dari pendapat Tarmizi Taher itu memiliki dua ciri yang mandiri. Pertama, adanya hak kebebasan yang harus diimbangi dengan kewajiban, dan yang kedua, adanya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, sehingga peradaban dan kemajuan yang dicapai oleh umat Islam tidak semu dan fata morgana. Tentu penemuan di sini adalah keadilan. Penemuan penelitian di sini adalah keadilan. Kenapa? Karena keadilan di sini memberikan kepada pemilik yang hak-haknya melalui jalan yang terdekat, ya kan? Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan juga menjadi prinsip yang pokok dan wasatiyah. Yang ketiga, toleransi atau tasamuh. Dapat diartikan juga sebagai sikap yang tidak mementingkan diri, tidak egois, dan tidak memaksakan kehendak. Juga menghargai secara bersama secara umat Islam yang beda agama maupun yang sesama agama, muslim maupun non-muslim. Di kritik yang saya dapat di sini adalah di masa modern ini terlalu banyak hal negatif yang dilakukan, sehingga banyak orang tidak menilai agama sehingga banyak orang nilai agama yang diabaikan. Yang kedua, konsep seperti radikalisme. Radikalisme ini memang menimbulkan perdebatan yang tidak berkunjung selesai, dan ini bisa menimbulkan kehancuran beragama dan negara. Bahaya. Yang ketiga, yaitu doktrin agama. Doktrin agama ini, ya kan, mengatasnamakan jihad fisabilillah, itu merupakan, kata dia, itu media doktrinalisasi yang berfungsi sebagai alat perjuangan agama dan menjawab tantangan zaman. Ya, hal ini perlu kita sadari bahwa jihadlah bukan produk otoritas individu atau penafsiran organisasi tertentu, melainkan produk dari berbagai individu dan menafsirkannya secara menerapkan dalam prinsip-prinsip hidup dalam konteks khusus secara historis. Jadi saran yang saya dapat di sini, yang pertama itu harus toleransi. Toleransi kenapa? Karena biar umat beragama juga merupakan hal yang positif. Toleransi di sini, ya, antar umat beragama merupakan hal yang positif. Maka untuk itu kita perlu dibina dengan baik agar tercipta kerukunan di antara umat beragama dan tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Yang kedua, sebagai umat beragama hidup dalam bermasyarakat yang majemuk. Kenapa? Agar harus dapat beradaptasi. Untuk itu harus mempunyai sikap lapang dada dan luas pandangan supaya tidak sempit akan pemikirannya. Yang ketiga adalah moderasi Islam. Moderasi Islam juga diharapkan mampu membawa wajah yang cerah, ya, wajah yang membawa sinar, penerobos kegelapan, sehingga Islam yang hancur akibat konflik menjadi lebih baik lagi, toleran, damai, aman, dan tentram. Mungkin itu saja presentasi atau penjelasan dari tema moderasi keagamaan perspektif Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi